Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi manusia. Nah, reproduksi sendiri itu adalah setiap makhluk hidup selalu bereproduksi ya. Mengapa? Karena makhluk hidup itu bereproduksi bertujuan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Jadi ya, melestarikan keturunan dari jenis makhluk hidup yaitu manusia. Demikian juga manusia, proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi manusia memiliki dua jenis yaitu laki-laki dan juga perempuan. Nah, di sini keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, ada alat-alat reproduksi pada manusia yaitu alat reproduksi laki-laki terdiri dari sepasang testis, saluran-saluran kelamin, kelenjar-kelenjar tambahan, dan juga ada penis. Nah, alat-alat reproduksi pada laki-laki juga ada testis, yaitu kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Saluran kelamin yaitu fasa efferentina menampung sperma, epididymis mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara hingga 3 minggu. Dilanjut vas deferens saluran penghubung epididymis yang ini ya. Uretra merupakan saluran untuk membawakan sperma dan urin. Ini uretra ini. Lanjut, kelenjar tambahan seminalis merupakan kantong semen mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa atau asam askorbat. Asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Nah, semen atau mani ini adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Jadi kalau kita ketahui adalah ada kantong semen ya untuk menghasilkan sperma sebelum membuahi ovum. Jadi ada kelenjar tambahan yaitu kelenjar prostat menghasilkan cairan basa berwarna putih susu. Nah, itu adalah kalau dari reproduksi laki-laki ada yang mengeluarkan cairan putih susu, nah itu dari kelenjar prostat. Nah, fungsinya untuk apa? Menetralkan sifat asam pada saluran fasa efferentina dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak aktif. Jadi ketika sel semen atau sel sperma itu masuk ke dalam vagina, maka kan vagina kan dia bersifatnya asam tuh. Nah, cairan prostat inilah yang akan nantinya menetralkan gitu. Kelenjar tambahannya ada kelenjar Kauperi penghasil cairan pelicin. Jadi nanti sebelum sperma itu membuahi sel ovum, jadi sebelumnya itu ada kelenjar Kauperi itu cairannya itu bening. Jadi dia untuk apa? Untuk pelicin nanti untuk saat reproduksi atau pada saat proses pembuahan sel sperma menuju sel ovum gitu melalui alat luar yaitu penis. Nah, di sini penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita yang tadi Ibu sudah jelaskan ya, melalui saluran alat yaitu penis. Nah, alat-alat reproduksi pada laki-laki. Nah, sistem reproduksi laki-laki ini berhubungan dengan sistem ekskresi urinari ya. Testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari, mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Nah, itu ya. Jadi ketika sel sperma itu tidak dikeluarkan, bisa kok diserap oleh tubuh kembali sebagai nutrisi. Nah, di sini ada alat-alat reproduksi manusia. Ada perempuan, alat reproduksinya berupa ada sepasang ovarium. Kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah sepasang ovarium, oviduk atau tuba fallopi. Nah, ini adalah oviduk. Terus uterus atau kita sebut dengan kantong rahim, ya uterus ya sebelah sini. Vagina yang ini. Organ kelamin luar, bagian luar ada labia mayor, juga labia minor. Nah, ovarium atau indung telur merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum ya atau sel telur atau mensekresi hormon estrogen atau progesteron. Jadi
tadi sebelum dijelaskan, di reproduksi laki-laki itu hormonnya itu testosteron ya, karena dia di testisnya itu tempat menyimpan sel sperma yang sudah matang. Kalau misalkan reproduksi perempuan itu ada di ovarium atau indung telur. Jadi yang sel telurnya sudah matang itu akan disekresi. Nah, hormonnya itu yang membantu adalah estrogen dan progesteron. Oviduk atau tuba Fallopi atau saluran telur berfungsi untuk menyalurkan sel telur ke uterus. Nah, ini misalkan ada sel ovum yang berwarna merah. Nah, ini nantinya akan bergerak menuju uterus dengan gerakan peristaltik dengan dibantuan oleh gerakan silia pada dindingnya. Nah, nanti di sini ada gerakan silia pada dinding. Ya. Jadi nanti pelepasan sel telur melalui oviduk dan dia menunggu di situ di tuba Fallopi menunggu adanya pembuahan yaitu sel sperma. Oke, kita bisa lihat nih kan ovumnya jalan ke tuba Fallopi atau oviduk. Nah, di sini. Nah, nunggu di situ. Nah, ketika tidak ada pembuahan, maka akan luruh, nempel di dinding rahim dan dia akan luruh. Nah, itu nanti adalah proses peluruhan, nanti kita akan bahas nanti di bab selanjutnya menstruasi. Nah, di sini ada uterus atau rahim tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Jadi, ketika nanti si sel ovumnya nanti bergerak di uterus yang tadi dijelaskan animasinya menempel. Nah, itu masa kehamilan kita sebut ya, dari hamil 1 bulan hingga 9 bulan itu rahim itu bisa mengembang hingga 500 kali. Nah, sini ada vagina, tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluarnya bayi pada proses kelahiran. Jadi vagina itu tempatnya penis masuk ya, atau kita sebut dengan kopulasi, atau bisa kita fungsinya sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Nah, organ kelamin luarnya ada klitoris atau kelentit yang sama dengan penis fungsinya ya. Vulva terdiri atas labium mayor, bibir besar, dan ada labium minor. Lubang saluran kencir, lubang vagina, bagian luar vagina, dan fulus bagian depan paha ini adalah bagian luar dari sistem reproduksi perempuan. Nah, ini ada pembentukan sel kelamin, yaitu pembentukan sperma atau spermatogenesis ya. Jadi ada spermato bersifat diploid, membelah diri secara mitosis, yang ini membesar menjadi spermatosit primer. Ya, primeris spermatosit ya, memberi spermatosit primer. Terus membelah diri secara meiosis membentuk secondary spermatosit atau spermatosit sekunder. Terus juga dia membelah diri secara meiosis menjadi spermatid, yang ini ada 4 ya. Nah, tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Nah, itu dari pembentukan sel kelamin dari pembentukan sperma ya. Jadi nggak sama dari sel indukan kalau kita sebutkan. Kalau pembentukan ovum atau disebut dengan oogenesis sama aja primordial gensen atau kita sebut dengan oogenium yang bersifat diploid. Yang ini membelah secara mitosis menjadi primastosit oogenium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Ada badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi 2. Yang ini ya, membelah diri menjadi 2. Nah, sekunder ini membelah diri secara meiosis menjadi ootit badan atau kutub kedua. Yang ini. Yang nanti ootit berkembang menjadi ovumnya. Ootit berkembang menjadi ovum. Nah, setiap oosit primer menghasilkan 1 ovum. Jadi 1 ovum saja yang dihasilkannya ini hanya badan kutub dari pembentukan oogenesis. Jadi yang kalau yang tadi yang pada pembentukan sel kelamin pria itu setengahnya sama. Kalau ini
hampir sama dari sel indukannya gitu. Nah, inilah ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Nah, ovum ini akan bergerak ke rahim. Bersama dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Nah, ini adalah proses pembuahan. Kita lihat, di sini nggak ada ya. Nah, ini adalah fertilisasi, proses pembuahannya ya. Jadi ini sel ovum, ini ovum, yang ini yang bulat, yang ini ya, yang ini sperma. Kita lihat ya proses fertilisasi pembuahannya. Nah, ini adalah dimana sel sperma ini yang nantinya akan masuk pada proses ke saluran tubavolasi atau ovulasi. Nah, di sini sel ovum ini menunggu di situ. Nah, dan sel sperma masuk membentuk satu kesatuan menjadi satu dan akan membelah diri menjadi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah, ketika dia sudah menempel di dinding rahim, maka dia itu sudah, kalau kita lihat itu seperti kantong bayi atau kita sebut dengan kantong janin. Nah, itu adalah sekitar sudah 5 minggu atau 1 bulan. Nah, di sini adalah tempat proses perkembangan janin. Nah, sampai situ adalah dimana sistem reproduksi laki-laki dan perempuan dari bagian dalam, bagian luar, fungsinya seperti apa dan fertilisasi prosesnya pembuahan seperti apa. Oke, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.